Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Respati Nurbaitan dari kelas 10 MIPA 3. Kali ini saya akan membahas hikmah kepada haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Pengertian haji. Haji adalah ziarah Islam tahunan ke Mekah, kota suci umat Islam, dan kewajiban wajib hukumnya bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup mereka oleh semua orang muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Jadi kita ini sebagai umat muslim yang sudah dewasa atau balik, kita ini wajib menunaikan sekali saja seumur hidup mereka jika mampu. Jadi kalau udah dewasa balik itu kita harus melaksanakan ibadah haji ini. Mari kita simak Quran surat Al-Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim waman dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam. Apa saja rukun haji? 1. Niat ihram. Niat haji karena Allah sambil mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma hajja. 2. Wukuf, terdiam diri di Arafah tanggal 9 Zulhijjah sejak matahari tergelincir pada waktu zuhur hingga terbenamnya matahari. Tawaf. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari rukun Hajar Aswad dan selesai di rukun yang sama. Sa'i berlari kecil sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah. Tahallul artinya mencukur rambut. 6. Tertib, tidak meninggalkan salah satu rukun. Rukun haji harus dilaksanakan ya. Bila ada salah satu atau lebih tidak dilaksanakan, maka tidak dapat diganti dengan denda dan hajinya batal atau tidak sah. Wajib haji. Wajib haji merupakan rangkaian amalan yang dikerjakan dalam ibadah haji. Bila tidak dikerjakan, tidak sah hajinya, akan tetapi harus membayar dam. Berdosa jika sengaja meninggalkan, tidak ada zuhur syar'i. Wajib haji ada 5 macam, yaitu ihram, yakni berniat haji dari mikot, mabit atau berdiam diri atau nginap, semacam nginap gitu di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumroh ula, usta, dan akobah. Tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Syarat haji. Syarat haji itu terdiri dari 5, yaitu yang pertama merdeka adalah syarat wajib haji, bukan syarat sah. Berakal sehat, maksud berakal di sini adalah waras, normal, dan tidak hilang ingatan. Balik merupakan syarat wajib, bukan syarat sahnya haji. Merdeka adalah syarat wajib haji, bukan syarat sah. Merdeka itu artinya itu kayak udah merdeka, udah nggak di kayak diperbudak atau apa gitu. Mampu melaksanakan haji, artinya itu mempunyai lebih banyak rezekinya. Hikmah haji. Mengerjakan ibadah haji merupakan kesempatan untuk bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Terdapat beberapa tempat dalam mengerjakan ibadah haji itu merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa dan bertaubat. Ibadah haji secara tidak langsung telah menghimpunkan manusia Islam dari seluruh pelosok dunia. Zakat. Apa itu zakat?
Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat terdiri dari dua macam. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayar dengan setara 3,5 liter atau 2, kg makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Zakat mal adalah zakat harta. Zakat mal adalah zakat penghasil seperti hasil pertanian, hasil pertimbangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Masing-masing jenis penghasilannya memiliki perhitungannya sendiri. Apakah kamu tahu zakat itu hanya dibagikan untuk golongan tertentu saja? Siapa saja yang berhak menerima zakat? Yang berhak mendapatkan zakat menurut kaidah Islam dibagi menjadi 8 golongan. Golongan tersebut adalah: yang pertama, fakir. Golongan orang yang hampir tidak memiliki apapun sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Miskin. Golongan orang yang mampu memiliki sedikit harta tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar untuk hidupnya. Amil atau panitia, orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Mu'alaf, orang yang baru masuk atau baru memeluk agama Islam dan memerlukan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. 5. Hamba sahaya, orang yang ingin memerdekakan dirinya. Garimin atau gharim, orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhannya dengan catatan bahwa kebutuhan tersebut adalah halal. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir, Ibnu Sabil, orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Hikmah melakukan zakat. Yang pertama, mempererat tali persaudaraan antar masyarakat yang kekurangan dengan yang berkecukupan. 2. Mengusir perilaku buruk yang ada pada seseorang. 3. Sebagai pembersih harta dan menjaga seseorang dari keutamaan harta. 4. Ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadamu. 5. Untuk pengembangan potensi diri bagi umat Islam. 6. Memberi dukungan moral bagi orang yang baru masuk agama Islam. Wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai syariah. Dalil tentang wakaf itu setelah kita memahami pengertian wakaf dan contoh sederhananya, berikut perlu diketahui beberapa dalil wakaf yang terkandung dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam hal ini Allah berfirman sebagai berikut. Terdapat di Quran surat Al-Imran ayat 92 ya. Dalilnya berbunyi gini: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Hikmah melakukan wakaf. Hikmah anjuran wakaf dalam Islam yang pertama adalah membukakan pintu takarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan melakukan kegiatan sedekah ini, umat muslim akan mendapatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah, di mana Allah akan menjaga mata, tangan, kaki, telinga, dan seluruh tubuhnya dari segala bahaya. Allah juga akan memberikan pintu kebaikan bagi siapapun umat muslim yang menjalankan syariat wakaf. Orang yang telah mewakafkan hartanya akan diberikan pahala yang berlimpah dan tidak putus selama harta wakaf tersebut masih dimanfaatkan dengan baik. Hal ini pun dijamin oleh Allah bahkan setelah orang tersebut mati. Ya, sekian penjelasan hikmah kepada haji, zakat, dan wakaf dari saya. Kalau ada kesalahan kata atau kesalahan yang tidak sopan dan tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.